Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Nurdia Sananta dengan NIM B131230294. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengaruh komunikasi dalam efektivitas kerja tim di lingkungan organisasi. Yang pertama, komunikasi merupakan salah satu aspek terpenting dalam perilaku keorganisasian. Dalam sebuah organisasi, komunikasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan setiap anggota tim untuk memahami tujuan, pembagian tugas, dan alur kerja. Tanpa komunikasi yang baik, koordinasi antara anggota tim akan terhambat dan berdampak pada pencapaian target organisasi. Komunikasi yang efektif mampu meningkatkan kemampuan anggota tim untuk berkolaborasi, mengurangi kesalahpahaman, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dalam perspektif perilaku keorganisasian, komunikasi memiliki keterkaitan erat dengan motivasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, serta budaya organisasi. Ada dua bentuk komunikasi yang umum dilakukan dalam organisasi, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal terbentuk penyampaian pesan melalui kata-kata yang baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi non-verbal merupakan penyampaian pesan melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, gerakan, dan intonasi. Kedua bentuk komunikasi ini perlu dipahami oleh setiap anggota tim agar tidak terjadi kesalahpahaman persepsi. Efektivitas kerja tim dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh komunikasi tim yang memiliki pola komunikasi yang jelas dan terstruktur, maupun penyelesaian tugas lebih cepat dan akurat. Komunikasi membantu anggota tim memahami tanggung jawab masing-masing, memberikan umpan balik, serta menyampaikan ide atau solusi secara terbuka. Namun, komunikasi dalam organisasi sering menghadapi hambatan. Hambatan tersebut dapat berupa perbedaan persepsi, gangguan informasi, konflik antara individu, dan hingga kurangnya keterampilan komunikasi. Hambatan-hambatan ini dapat menyebabkan miskomunikasi, konflik berkepanjangan, turunnya produktivitas, serta perpecahan tim. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi untuk memperbaiki alur komunikasi internal. Secara peningkatan komunikasi antara lain melalui pelatihan komunikasi interpersonal, penerapan budaya, feedback, penguatan empati antar anggota, serta penggunaan media komunikasi yang tepat seperti platform, manajemen tugas, atau rapat daring. Selain itu, pemimpin tim juga berperan sebagai fasilitator komunikasi dengan memberikan arahan yang jelas, mendengarkan masukan, serta menyelesaikan konflik secara objektif. Dalam praktik, komunikasi mempengaruhi perilaku anggota tim dalam bekerja. Anggota akan merasa dihargai jika diberikan kesempatan menyampaikan ide, dan sebaliknya akan merasa diabaikan jika tidak dilibatkan dalam diskusi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan pesan, melainkan bagaimana pesan tersebut diterima dan dirasakan oleh anggota tim. Kesimpulan, komunikasi memiliki peran krusial dalam menentukan efektivitas kerja tim di lingkungan organisasi. Komunikasi yang baik mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pencapaian tujuan secara optimal. Sebaliknya, komunikasi
Yang buruk akan menyebabkan penurunan kinerja, konflik, dan ketidakpuasan kerja. Oleh karena itu, organisasi perlu terus meningkatkan keterampilan komunikasi setiap anggotanya agar mampu mencapai target dengan lebih efektif. Sebagai penutup, komunikasi memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas kerja tim. Dengan komunikasi yang jelas dan terbuka, koordinasi menjadi lebih baik, kesalahpahaman dapat diminimalisir, dan kinerja tim menjadi lebih produktif. Tanpa komunikasi yang baik, tujuan organisasi sulit tercapai. Terima kasih telah menyimak materi yang saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya komunikasi dalam lingkungan organisasi. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, dan jangan lupa untuk terus mengembangkan keterampilan komunikasi dalam efektivitas kerja sehari-hari.